Kita sedang menyaksikan sebuah pergeseran paradigma. Selamat datang di era di mana dokumen penelitian yang padat dan statis tidak lagi hanya berakhir di tumpukan folder digital. Hari ini, kita membedah revolusi diam-diam Google Notebook LM. Kita akan mengeksplorasi bagaimana AI mengubah konsumsi informasi, dari teks yang melelahkan menjadi produksi video sinematik khusus yang memahami konteks secara mendalam. Arsitektur The Cognitive Studio bekerja dalam 3 fase evolusi. Pertama, catatan dan analisis, di mana AI mengurai sumber teks mentah. Kedua, iktisan audio, fitur viral yang memberikan diskusi dinamis 2 arah. Dan puncaknya, video sinematik, sintesis visual dan narasi tingkat tinggi. Kita tidak lagi sekadar meringkas, kita sedang bergerak menuju fase menjelaskan secara audiovisual. Secara teknis, proses ini adalah pipa produksi yang presisi. Anda memasukkan input berupa PDF, tabel data, hingga tautan video. Mesin notebook LM kemudian melakukan pemrosesan multimodal. Hasilnya, bukan sekedar template generik, melainkan produksi bespoke atau khusus, di mana setiap transisi visual dan intonasi audio dirender secara unik untuk menyesuaikan dengan materi Anda. Mengapa notebook LM berbeda dari generator video tradisional? Jika generator lain hanya menyalin teks ke layar melalui template kaku, notebook LM Cinematic melakukan analisis mendalam. Ia membaca esensi, lalu menciptakan narasi dari nol. Kualitas outputnya terarah dan bermakna. Bayangkan laporan IPCC setebal 50 halaman bertransformasi menjadi materi visual yang sinkron, tanpa kehilangan substansi ilmiahnya. Di balik layar, model Gemini bertindak sebagai sutradara digital. Prosesnya meliputi 3 tahap: membaca niat dan nada dokumen Anda, memutuskan format penyampaian yang paling optimal, dan mengeksekusi sinkronisasi antara skrip, suara, hingga elemen visual di layar secara real-time. Apa rahasia kualitas manusianya? Notebook LM menggunakan self-correction pipeline. AI ini menghasilkan cuplikan awal, menonton karyanya sendiri, memeriksa konsistensi narasi terhadap visual, dan melakukan revisi otomatis jika ditemukan anomali. Inilah mengapa hasil akhirnya terasa sangat organik dan cerdas, karena AI ini adalah kritikus bagi dirinya sendiri. Teknologi ini mengakhiri era dokumen yang membosankan. Peneliti akademik dapat mengubah jurnal menjadi visual publik. Konsultan dapat memangkas deck strategi 80 halaman menjadi video memikat. Pendidik dapat menerapkan flipped classroom dengan instan. Dan jurnalis kini memiliki alat untuk mensintesis topik kompleks menjadi wawasan yang mudah dikonsumsi. Notebook LM adalah mesin penerjemah pengetahuan. Dari satu sumber data tunggal, ia melakukan adaptasi instan ke 3 tipe pembelajar. Audio learner melalui podcast, visual learner melalui video sinematik, dan text learner melalui laporan terstruktur. Ini adalah fondasi masa depan, di mana data beradaptasi dengan manusia, bukan sebaliknya. Perhatikan studi kasus ekstrim dari eksperimen Robert Scoble. Tantangannya, ribuan opini dan noise mentah dari komunitas sosial media. Melalui filter AI Notebook LM, kekacauan data tersebut berhasil disintesis menjadi video dokumenter 4 menit dengan narasi audio presisi dan visual akurat. Ini adalah bukti kekuatan kurasi informasi di skala masif. Namun, ada harga yang harus dibayar. Implikasi makronya adalah keterbatasan fisik. Scaling AI membutuhkan infrastruktur raksasa, seperti klaster superkomputer Memphis yang membutuhkan daya listrik setara kota kecil. Di era ini, algoritma bukan lagi hambatan utama. Pasokan listrik dan sistem pendingin adalah mata uang baru dalam persaingan AI global. Kita melihat 2 pendekatan berbeda. Di satu sisi, pendekatan brutal OpenAI yang mengejar kemampuan mutlak dengan biaya tinggi. Di sisi lain, Google melalui Gemini Flashlight mengejar pendekatan utilitas yang efisien. Bersamaan dengan itu, UI kita berevolusi dari kotak teks statis menjadi autonomous voice agent yang mengeksekusi instruksi melalui suara langsung. Perubahan ini membawa gelombang disrupsi.
Bagi kreator dan pendidik, ini adalah demokratisasi. Biaya produksi video sinematik turun drastis. Namun, bagi videografer pemula dan penyedia template video, ini adalah ancaman eksistensi. Keterampilan teknis dasar kini mulai digantikan oleh kemampuan AI yang bersifat eksponensial. Sebagai penutup, era membaca secara paksa telah berakhir. Transmisi pengetahuan masa kini tidak lagi tentang memaksa audiens mencerna tumpukan kertas, tapi tentang adaptasi data menjadi format alami manusia. Saatnya mengevaluasi ulang. Dokumen berdebu mana yang ingin Anda ubah menjadi mahakarya sinematik hari ini? Terima kasih.